在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Di bawah pernyataan itu, para pembaca di Yisou yang menyaksikan Puncak Langit, saya harap Anda akan mendukung versi asli. Untuk versi asli, silakan kunjungi situs web China. Awal. Berikut adalah pembaruan terbaru dan tercepat. Terima kasih atas dukungan Anda. Tolong juga mendukung buku baru saya, Patah Tenjin Takeshi. Perbarui deskripsi, itu akan diperbarui sekitar seminggu sekali di masa depan. Sebuah bab besar, banyak kata, yakinlah, biarkan semua orang melihatnya. Setelah keluar dari lubang cacing distrik Dandian, tidak ada kejutan ketika keluar dari lubang cacing area ras manusia. Dan itu digantikan oleh desahan yang tak ada habisnya. Suara guntur yang lebat di telinga terus berdatangan, dan tujuannya adalah untuk berbaring di dataran rendah dan menempati komunitas Shiheyuan yang besar. Sekilas, kota ini terhubung dengan 8 langkah, setiap halaman rumah memiliki aula utama, dan atap aula utama berdiri penangkal petir yang panjang, dikelilingi oleh beberapa bungalow, berdiri di pintu keluar lubang cacing, menghadap ke seluruh kelompok halaman. Halaman yang tak terhitung jumlahnya membentuk pola misterius yang misterius. Ini adalah tempat suci dalam pikiran setiap apoteker dan tempel. Oh, bagaimana, nak, skala kuil dan begitu besar sehingga mengejutkanmu? Le Shaolong berdiri di samping Xiaoyan, memperhatikan ekspresi Xiaoyan dan bertanya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata, tidak mengherankan, hanya menghela napas, ini terlalu besar. Haha. Semua orang yang melihat dan tempel untuk pertama kalinya sama denganmu. Ngomong-ngomong, apakah kamu belum memeriksa dan mendaftar? Sekarang kamu di sini, apakah kamu ingin memeriksa dan mendaftar? Le Shaolong bertanya. Itu salah satu kaisar saya. Xiaoyan khawatir bahwa nilainya akan terlalu rendah dan dia tidak akan diterima untuk pendaftaran. Yipin juga seorang apoteker. Oke, pergilah ke penilaian. Sebagai seorang apoteker, Xiaoyan secara alami merindukan dan tempel. Keduanya berjalan satu langkah dan menuruni tangga, melihat ke bawah dari tangga. Tangga lurus itu cekung dalam bentuk busur melingkar, dan terhubung ke bangunan penghuni liar seperti istana di kejauhan. Ketika saya datang ke pintu masuk kuil, ada 5 karakter besar di ambang pintu aula pendaftaran penilaian. Xiaoyan dan Le Shaolong masuk. Saya melihat 2 meja di tengah aula. Di kursi di belakang meja, seorang lelaki tua duduk bersila dan menutup matanya dan bermeditasi. Seorang lelaki paruh baya lainnya sedang mendengkur. Di belakangnya ada selusin penilaian. Ruang eliksir. Xiaoyan batuk perlahan, pria tua itu membuka matanya perlahan dan menatap Xiaoyan, penilaian. Pria paruh baya itu juga berhenti mendengkur, segera membuka laci meja, dan mengeluarkan register. Xiaoyan mengangguk. 1 atau 2. Pria tua itu memejamkan mata lagi, bertanya dengan sedih. Aku sendirian, jawab Xiaoyan. Yang lain akan keluar. Lelaki tua itu masih menutup matanya dan berkata dengan dingin. Le Shaolong menggelengkan kepalanya, tanpa kata-kata, berbalik dan berjalan keluar dari istana, menunggu Xiaoyan di luar gerbang. Berapa banyak barang yang harus diuji? Pria tua itu masih menutup matanya dan bertanya pada Xiaoyan. Salah satu kaisar, jawab Xiaoyan. Mata lelaki tua itu terbuka tajam, kilau kegembiraan melintas, kepalanya menoleh ke orang setengah baya, dan segera kembali ke tampilan sebelumnya. Dia berkata dengan marah, 1 produk adalah 1 produk, dan 1 kaisar adalah 1 produk, ini semua produk kaisar. Orang tua itu mengira Xiaoyan menjawab lebih dari 2 kata. Xiaoyan sedikit mengernyit, merasa sedikit kesal, tetapi menahan diri. Ramuan apa yang harus dievaluasi? Lelaki tua itu berhenti dan terus bertanya. Fan Choutin. Xiaoyan hanya memperbaiki Fangwar, dan tentu saja memilih Fangwar. Pergilah mendaftar terlebih dahulu. Pria tua itu menginstruksikan Xiaoyan, sambil mengeluarkan berbagai ramuan obat dari cincin jari di jarinya untuk memilih. Pria parubaya itu berkata, kemarilah untuk mendaftar, siapa namamu? Xiaoyan berjalan ke orang setengah baya, Xiao. Yan,
Xiao Yan tiba-tiba teringat instruksi Le Shaolong. Orang parubaya itu menuliskan kata-kata Yan pada register dan menatap Xiao Yan, bayar uangnya. Membayar uang, Xiao Yan bertanya dengan santai. Omong kosong, apakah bebas menghasilkan ramuan obat untuk penilaianmu? Suara lelaki tua itu datang, menatap Xiao Yan dengan ganas. Xiao Yan. Berapa banyak uang yang harus saya bayarkan? Xiao Yan tidak marah, melihat sepasang ramuan obat sudah disiapkan di desktop lelaki tua itu, ia berpikir bahwa ini mungkin seragam yang mengeluarkan biaya untuk penilaian, dan biaya bahannya harus sama. 500. Nada suara lelaki tua itu masih sangat buruk. Xiao Yan mengambil 500 koin emas dari cincin itu dan melewati mereka. Koin emas. Apakah kamu membeli segelas air? Koin pola naga. Suara lelaki tua itu tiba-tiba naik. 500 koin pola naga. Xiao Yan tercengang, sepasang ramuan obat bernilai 500 koin emas, tapi di sini ada 500 koin naga. Ini, Xiao Yan ingin bertanya, apa, 500 koin pola naga, bayar uangnya. Sebelum Xiao Yan berkata, pria tua itu merampok masa lalu. Kemarahan Xiao Yan muncul, matanya menatap tajam pada orang tua itu, dan momentum itu dilepaskan, apakah kamu tidak merampok uang itu? Hei, kamu agak berlebihan, apakah kamu ingin mengikuti tes? Ingin mengambil tes, kemudian membayar uang. Suara orang tua itu lebih tinggi. Ujian, tentu saja aku harus mengikuti ujian. Aku membawa obatku sendiri untuk mengikuti ujian. Xiao Yan Sengmen juga semakin keras. Hahaha, lelaki tua dan lelaki setengah baya itu tertawa. Nak, sudah ku bilang, baik membayar untuk tes, atau tidak pernah mengikuti tes, ingin membawa obat sendiri, bermimpi. Pria tua itu tertawa jalan. Kemarahan Xiao Yan muncul sepenuhnya, dengan lambaian tangannya, sepasang obat pelopor muncul di telapak tangannya, aku harus mengujinya hari ini. Setelah itu, dia buru-buru berjalan menuju ruang alkimia di dalam, pria tua dan setengah baya datang pada saat yang sama, berusaha menghentikan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan cepat, dan pria parubaya itu tidak stabil dan memukul Xiao Yan. Roh bertarung Xiao Yan langsung dilepaskan, dan api merah dan kuning terbang ke tanah untuk melindungi tubuhnya, pria parubaya itu segera terpental keluar dan jatuh dengan keras di tanah. Pria parubaya ini juga memiliki kekuatan Kaisar Pejuang Samsung, tentu saja dia tidak bisa mengenai Xiao Yan, yang dilindungi oleh Skyfire. Pria tua itu melintas dan bergegas ke wajah Xiao Yan, dengan mata serakah menatap api langit di permukaan tubuh Xiao Yan, menelan ludah air, dan menyeringai, anak baik, berani melukai seseorang di Dan Temple, tidak heran aku kejam. Sebelum kata-kata selesai, napas yang kuat keluar, dan Xiao Yan bergegas keluar untuk mengelilingi Xiao Yan. Xiao Yan merasa mati lemas. Berani membunuh para pelaku di Dan Temple, membunuh tanpa amnesti. Lelaki tua itu memberikan minuman dingin, dan energi yang kuat di tangannya mulai mengembun. Nak, salahkan saja kamu atas apa yang seharusnya tidak kamu miliki. Pedang energi telah mengembun di tangannya, jianqi vertikal dan horizontal, tampaknya akan membunuh. Pada saat ini, Xiao Yan terbungkus dalam napas kuat pria tua itu, tidak bisa bergerak, merasakan pembunuhan sengit orang tua itu. Xiao Yan merasakan perasaan krisis di hatinya. Pergi mati, pria tua itu berteriak keras, dan pedang energi di tangannya berputar, memancarkan kilatan cahaya ke tenggorokan Xiao Yan. Pada saat ini, bayangan abu-abu bergegas melewati, memeluk Xiao Yan dan memeluk pinggangnya. Setelah berbelok tajam, bayangan abu-abu itu melesat menuju gerbang kuil, dan menghilang di tangga dalam sekejap mata. Xiao Yan hanya merasa bahwa dia dengan cepat dibawa keluar dari ruang penilaian oleh orang-orang, dan angin bertiup di telinganya, dan pemandangan di kedua sisi terlintas. Ini kecepatan yang menakutkan. Xiao Yan berbisik diam-diam, dibandingkan dengan kecepatan 3000 guntur dan langkah seketika ini, itu hanyalah Liu Ying Bihaoiwe. Setelah lama seperti ini, akhirnya berhenti. Pada titik ini, Xiao Yan sudah tahu dari nafas bahwa Le Shaolong yang menyelamatkan dirinya sendiri. Dia berdiri tegak dan berterima kasih kepada Le Shaolong atas penghormatannya. Terima kasih atas bantuan Anda. Le Shaolong menoleh untuk menatap Xiao Yan, dadanya mengiterus, dan dia tetap tenang dan tenang. Kamu ingin menemukan kematian, kan? Setelah itu, dia berbalik dan berjalan. Xiao Yan tahu bahwa jika bukan karena penyelamatan Le Shaolong,
dia takut dia akan sangat berbahaya, dia tidak bisa berbicara untuk sementara waktu dan menindaklanjutinya. Apakah itu tempat kamu berpencar? Mereka terlalu banyak menggertak, jelas mereka menangkap orang, kata Xiao Yandi. Apa yang salah dengan menindasmu? Jika kamu menggertakmu, kamu akan datang dengan susah payah. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya tadi? Pria tua itu memiliki kekuatan almarhum bintang 4, yang bisa kamu lawan, kamu berani melepaskan Skyfire di sana, kamu tidak tahu apa itu Skyfire. Apa artinya menjadi seorang apoteker? Bagi saya untuk menjadi seorang apoteker, saya juga akan berpikir untuk membunuh orang dan memenangkan harta, jika mereka membunuh Anda di sana, mereka tidak akan dihukum. Le Shaolong masih hidup dan berjalan, di satu sisi, Xiao Yan ditegur untuk sementara waktu. Aku hanya ingin membuat segalanya lebih besar dan membiarkan atasan dan Dian tahu tentang situasi ini, Xiao Yan punya rencana dalam benaknya. Apakah kamu tidak berpikir kamu yang bertanggung jawab? Situasi ini bukan rahasia di daratan, wajah Le Shaolong sedikit membaik. Kalau begitu mereka tidak peduli. Seberapa pentingkah uang bagi dirinya sekarang, dan dia akan diperas untuk 500 naga, dan Xiao Yan jelas tidak marah. Kemana Anda pergi untuk menilai, umumnya tidak ada pengaruh, ditambah Anda hanya memiliki satu produk, dan mereka berani mengetuk Anda dengan keras, uang, mereka juga harus berbagi uang dengan pelayan. Jika Anda memiliki 4 atau 5 produk, mereka takut meminjamkan mereka keberanian, Le Shaolong perlahan kembali ke penampilannya yang tenang dan tenang. Kamu sudah tahu, tanya Xiao Yan tiba-tiba menatap Le Shaolong. Ini, aku hanya mendengar tentang itu sebelumnya. Le Shaolong sedikit malu, dan ekspresinya segera menjadi sedikit canggung, di mana aku pikir kamu begitu impulsif. Xiao Yan segera mengerti bahwa Le Shaolong sengaja membiarkan dirinya menyentuh paku, tetapi apa tujuannya, Xiao Yan tidak bisa menebak. Jika Anda tidak dapat menebaknya, Anda tidak akan menebaknya, tidak ada niat jahat untuk bisa menyelamatkan diri. Senior, Anda sangat cepat sekarang, Kaisar bertarung bintang 5 rata-rata tidak secepat Anda, di mana Xiao Yan tahu bahwa Le Shaolong adalah Kaisar pertempuran bintang 5, dan Xiao Yan tidak bisa merasakan kekuatan Le Shaolong sama sekali, dia berkata bahwa dia ingin mengetahui kekuatan sejati Le Shaolong. Oh, aku pandai kecepatan. Bagaimana kamu tahu aku bintang 5? Le Shaolong menjawab. Hei, tebak, Xiao Yan menggaruk kepalanya sedikit, dan berkata. Anak baik, berani mengalahkanku, goda Le Shaolong, segera hadir, tidak jauh dari pasar eliksir. Keduanya mempercepat perjalanan mereka menuju pasar eliksir. Sebuah bangunan bundar menyapa Xiao Yan. Bangunan itu sendiri menempati area kecil, tetapi bangunan itu dikelilingi oleh taman besar yang dikelilingi oleh pagar berukir, 8 gerbang menghubungkan 8 jalan, dan orang-orang terus mengalir. Di taman, menara perdagangan berdiri di tengah, setinggi sekitar 20 atau lebih lantai, sebuah tangga berputar di sepanjang dinding luar bangunan, berputar seperti naga panjang. Ini adalah pasar eliksir yang terkenal dengan volume perdagangan harian tertinggi di seluruh benua. Xiao Yan memasuki pasar perdagangan dengan Le Shaolong. Di lantai pertama, ada aula perdagangan yang sangat besar. Aula ini dibagi menjadi beberapa area, dan setiap area memiliki nilai kelas yang menonjol. Lobi itu ramai dan ramai, tetapi tidak berisik, para pemilik toko dan pelanggan bergumam dan sibuk. Dari lantai pertama hingga lantai 5, kamu membeli dan menjual eliksir, ada banyak obat tingkat rendah, dan yang tertinggi adalah 5 produk. Ada beberapa orang yang membelinya, meskipun volume transaksi terbesar adalah 1 atau 2 produk, volume transaksi terbesar adalah 3 atau 4 produk. Le Shaolong diperkenalkan kepada Xiao Yan, lantai 6 dan di atas adalah bahan obat, ada semua jenis bahan obat tingkat rendah, ada banyak varietas, ada semua jenis kor ajaib dan tanaman obat. Ada kor untuk dijual? Xiao Yan bertanya. Tentu saja ada, selama kebutuhan penyulingan obat, mereka dijual di sini, Le Shaolong menjawab, atau, kita naik, Anda tahu pasar. Xiao Yan mengangguk, dan keduanya pergi berbelanja dari toko ke toko. Saat Xiao Yan berjalan, dia dengan sengaja memilih ramuan yang memiliki efek yang mirip dengan yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua. Dia sekarang memiliki 2 resep kelas 2 di tangannya, kelas kedua, ketiga, dan keempat dapat membuat bintang-bintang kedua,
ketiga, dan keempat dari puncak pertempuran kaisar langsung memulihkan semua semangat juang. Yang kedua adalah gas darah dan pengobatan darurat eliksir. Oleh karena itu, Xiaoyan memberikan perhatian khusus pada eliksir untuk mengembalikan balas dendam dan perawatan darurat. Setelah mengunjungi beberapa toko, Xiaoyan tampak pusing. Putraku, aku tahu toko yang relatif besar di sini, ada berbagai macam obat eliksir, mulai dari tingkat tinggi hingga rendah. Jika kita pergi ke sana, kita dapat berkonsultasi dengan apapun yang kamu butuhkan. Apa yang kamu suka? Lei Shaolong Siang Xiaoyan menyarankan. Memang, keluarga seperti itu di timur dan keluarga di barat tidak akan bisa memahami pasar ramuan tanpa penundaan. Xiaoyan mengangguk setuju. Lei Shaolong membawa Xiaoyan ke tangga spiral di dinding luar gedung, mengelilinginya, dan mencapai lantai 4. Toko di lantai 4 jelas jauh lebih besar dari lantai 1, dan variasi eliksir di setiap toko juga jauh lebih lengkap. Tentu saja, ada beberapa staf di toko daripada di lantai pertama. Lei Shaolong berjalan di sekitar aula dan membawa Xiaoyan sangat akrab ke sebuah toko bernama Farmasi Dasangdan. Ketika Xiaoyan melihat nama toko itu, dia tahu bahwa itu adalah titik penjualan ramuan yang dibuat oleh Liga Sangmeng. Tidak heran Lei Shaolong mengenalnya. Tampaknya Liga Sangmeng memiliki apoteker sendiri, tetapi dalam sekejap, kekuatan apa yang tidak memiliki apoteker sendiri? Pemilik toko adalah seorang pria botak pendek. Ketika dia melihat Lei Shaolong, dia bangkit dan menyapanya. Mengapa Lei Xiangli datang sendiri? Apa yang harus saya kirim pengikut untuk mendukungnya? Lei Shaolong mengangguk sopan dan berkata kepada bos, sopan, aku membawa seorang teman ke sini hari ini. Kemudian, menunjuk ke Xiaoyan di belakangnya, teman ini adalah seorang apoteker, dan aku ingin tahu tentang pasar eliksir. Ayo, nak, izinkan aku memperkenalkanmu, ini bos Tu. Setelah itu, dia memperkenalkan bos itu kepada Xiaoyan. Tu Yudan, bos memperkenalkan dirinya kepada Xiaoyan dengan senyum profesional di wajahnya. Xiaoyan juga segera kembali dengan kepalan tangan. Suang Huo, Xiaoyan telah mendaftarkan nama Yan Yan di kantor pendaftaran pemeriksaan Dandian, yang juga distrik Dandian. Xiaoyan mengambil kata Yan terpisah dan mengambil nama. Kemarilah, duduk dulu, bos menyambutnya dengan hangat, dan segera berbalik untuk membuat sepoci teh untuk Lei Shaolong dan Xiaoyan. Aku tidak tahu pasar macam apa yang ingin ditanyakan Suangdang. Bos bertanya pada Xiaoyan. Saya ingin tahu situasi saat ini dari semua obat dan obat untuk peremajaan dan penyembuhan darurat, jawab Xiaoyan. Suang Gongzi memiliki visi yang baik. Dua jenis eliksir ini adalah yang paling banyak dijual. Hampir setiap orang yang datang ke sini untuk membeli eliksir membeli kedua ini, tetapi karena nilainya tidak tinggi, ada banyak orang yang memurnikan, dan harga tidak mahal. Bos memperkenalkan Xiaoyan dengan akrab. Bisakah kamu membicarakannya secara khusus? Xiaoyan ingin tahu harga spesifiknya. Bos berdiri, pergi ke rak, mengambil beberapa pil, dan kembali ke tempat Xiaoyan dan Lei Shaolong duduk. Saat ini di pasar, hanya ada 2 atau lebih dan kurang dari 5, bos meletakkan eliksir di tangan kirinya dan mengambil 2 dari mereka. Ini adalah perawatan darurat, Erwen Huixue dan Sanwen Huixue, mereka adalah produk kedua dan ketiga masing-masing, dan harganya masing-masing 1 koin naga dan 5 koin naga. Bos menjawab dengan sangat profesional, sederhana dan jelas. Apakah ada perbedaan besar antara mereka dan Yilong Dan? Xiaoyan mendengar bahwa harganya 5 kali berbeda, dan dia ingin tahu perbedaan di antara mereka. Penyembuhan eliksir hanya memperbaiki Yihedan, dan tentu saja dia hanya bisa membandingkan Yihedan. Ketika bos mendengarnya, dia tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan penuh keraguan, apakah bocah di depannya seorang apoteker? Bagaimana dia bisa mengajukan pertanyaan seperti itu? Menatap Lei Shaolong. Lei Shaolong dengan lembut mengangkat cangkir teh, menyesap, dan mengangguk tanpa bekas. Keraguan bos menghilang dan dia segera kembali ke Xiaoyan dan berkata, bagaimana bisa Yilan dan tidak memiliki produk? Bagaimana bisa dibandingkan dengan produk kedua dan ketiga dari Huixue Dan? Tidak apa-apa untuk mengobati cedera umum, tetapi cedera yang lebih serius tidak akan berhasil, kecepatannya sangat lambat, efek perawatan Huixue Dan jauh lebih baik, dan kecepatan lebih cepat, tentu saja, Sanwen lebih cepat dan lebih baik, dan bekerja dengan baik dalam keadaan darurat. Penjualan Erwen atau Sanwen? Xiaoyan mulai bertanya tentang penjualan.
Permintaan Erwen sedikit lebih besar, tetapi untungnya juga kurang. Bos Tu jelas memahami arti masalah Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Bos Tu mengambil 3 eliksir lainnya dan menjelaskan kepada Xiao Yan dengan terperinci, ketiganya adalah untuk mengembalikan semangat juang, yang ini disebut Huiki dan kelas 2, yang dapat secara instan mengembalikan pertempuran bintang 2 Kaisar-Kaisar 5L, pembalasan pertempuran akan terus memulihkan pembalasan 20% dalam 1 menit, dan harga pasar adalah sekitar 1 koin naga. Yang ini disebut Kiki dan Sanpin. Ini dapat dengan cepat memulihkan 40% dari semangat juang puncak Samsung, dan kemudian terus memulihkan 20% dalam 1 menit, kira-kira 100 koin naga-naga. Yang terakhir Roh Ilahi, kelas 4, sekali dapat membuat Kaisar bertarung puncak bintang 4 langsung memulihkan 30% dari semangat juang, dan juga mengembalikan 20% semangat juang dalam 1 menit. Ini lebih mahal, sekitar 300 koin pola naga. Anda berbicara tentang satu persatu, apakah ada perbedaan? Xiao Yan mendengarkan setiap kata dengan sangat hati-hati dan memperhatikan perbedaan antara kedua kata itu. Bos terlihat tak berdaya, hari ini saya bertemu dengan Xiao Bai, saya harus melek. Le Shaolong rupanya memperhatikan tatapan bos, dan segera berkata, teman saya, tidak lama setelah datang ke daratan Doudi, banyak akal sehat tidak begitu jelas, jadi tolong biarkan bos tu berbicara dengannya. Mendengar kata-kata Le Shaolong, bos tiba-tiba menjadi antusias lagi, tidak masalah, jangan tanya saya jika Anda memiliki pertanyaan tentang 2 anak laki-laki di ramuan itu. Dia berhenti dan melanjutkan, tidak peduli berapa banyak yang dia ambil sekali efeknya sama dengan efek dari 1, itu harus menunggu 1 menit untuk terus pulih, dan kemudian akan berlaku lagi. Jika tidak, jika Anda mengambil beberapa tablet sekaligus, pertarungan akan sepenuhnya pulih dalam sekejap. Itu saja, banyak ramuan seperti ini, dan ada proses efek pencernaan. Apakah kamu tidak kenyang dalam sekejap? Aku mengambil jenis yang disebut Julingzi. Xiao Yan mengandalkan mengambil Julingzi di kuburan iblis untuk segera memulihkan semua kekuatannya dan melepaskan diri, keluar dari bahaya. Oh, Julingzi, itu hanya dapat memulihkan semangat juang Kaisar 1 bintang, tidak ada lebih dari 2 bintang untuk memulihkan penuh, dan semakin tinggi nilainya, semakin kecil proporsi pemulihan, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bos Tu sangat dijelaskan pada Xiao Yan dengan sabar. Xiao Yan sepenuhnya mengerti bahwa, sekarang di benua ini, tidak ada ramuan yang dapat langsung mengembalikan penuh semangat juang. Unik, resep yang diberikan oleh iblis tua ini sungguh unik. Dan itu yang terbaik dari yang terbaik. Menekan kegembiraan di hatinya, Xiao Yan dengan tenang bertanya lagi, jika ada ramuan atau ramuan yang meremajakan seumur hidup, berapa nilainya? Le Shaolong sedang minum teh sambil memegang mangkuk teh. Ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan, dia menelan teh dan hampir tidak memegangnya. Bos Tu tidak memiliki tanggapan khusus, hehe berkata, saya belum pernah mendengarnya begitu saya bisa pulih. Aku hanya bertanya dengan santai, jika ada, berapa nilainya? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Ini benar-benar sulit dikatakan, jika ada ramuan seperti itu, nilainya tidak akan rendah, dan harganya mungkin akan tinggi, dan orang-orang biasa tidak mampu membelinya. Hal-hal yang berharga sudah tidak asing bagi saya. Xiang Li, jika ada ramuan seperti itu, Anda memperkirakan berapa nilainya? Bos Tu tidak bisa menjawab pertanyaan Xiao Yan dan bertanya pada Le Shaolong. Le Shaolong tidak bisa tenang saat ini. Ketika dia melihat Xiao Yan menanyai Bos Tu Bo, dia pada dasarnya menentukan bahwa Xiao Yan pasti memiliki resep obat mujarab yang bisa langsung mengembalikan semangat juangnya. Sepertinya seperti yang diharapkan Presiden, Xiao Yan ini mendapat resep dari Kaisar Iblis Tua. Le Shaolong diam-diam berkata. Ternyata kisah tentang perintah pengiriman darah Xiao Yan telah menyebar di daratan Kaisar. Pasukan utama menaruh perhatian besar pada pengembangan masalah ini. Tentu saja, mereka khawatir tentang perubahan apa yang akan terjadi pada setan, perubahan macam apa yang akan dibawa klan iblis dengan Kaisar Iblis ke struktur kekuatan seluruh benua. Liga Sangmeng lebih peduli tentang Xiao Yan yang mengirim setan pendarahan. Sebagai satu-satunya orang yang memasuki reruntuhan kuno, dia bisa mengirim perintah iblis darah ke keluarga iblis darah. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia belum melihat Kaisar Iblis Tua dan tidak mendapatkan manfaat dari Kaisar Iblis Tua. Bayi tak perlu dikatakan,
bisakah hal-hal iblis tua menjadi buruk? Apapun yang tidak bernilai apapun adalah aset besar, tapi barang-barang Xiao Yan tidak boleh digunakan. Jika Anda berencana untuk menjualnya, Liga Sangmeng tidak mau. Salah satu yang paling mengejutkan Liga Sangmeng adalah resep iblis tua. Menurut legenda dan catatan, Kaisar Iblis Tua itu sendiri adalah salah seorang apoteker yang dikarang di benua ini. Dia memiliki hobi mengumpulkan resep langka dan sangat rahasia, dan selama dia menyukai resep itu, dia melakukan segala yang dia bisa untuk mendapatkannya. Klan itu kuat, mengintimidasi dan menggoda, meraih dengan paksa, dan beberapa bahkan dihancurkan. Hal yang paling konyol adalah bahwa setelah mendapatkan resep, perlu untuk membunuh mulut dan membunuh semua orang yang mengetahui resep tersebut. Pada titik ini, Kaisar Iblis Tua berperilaku cukup mesum, tetapi justru karena inilah obat-obatan yang dikumpulkan oleh Kaisar Iblis Tua menjadi hampir tak tertandingi. Dengan jatuhnya Kaisar Iblis Tua, obatnya menjadi produk penguburan, dan mereka tidak pernah terlihat lagi. Eliksir selalu menjadi industri dengan minat terbesar di benua ini. Setiap pasukan sangat iri dengan manfaat yang sangat besar ini. Tentu saja, Liga Sangmeng juga ingin berbagi bagian besar dari ramuan eliksir, meskipun ia juga telah mengembangkan keterampilannya sendiri, namun, apoteker masih belum mampu bersaing dengan Dan Temple. Sebagai tempat perlindungan para apoteker penyulingan, kuil dan telah hampir memonopoli pasokan ramuan Cina di seluruh benua. Monopoli ramuan secara alami membawa transaksi besar bahan obat-obatan, yang membuat aliansi bisnis itu diincar dengan perdagangan sebagai sumber keuntungan. Tak berdaya. Liga Sangmeng layak menjadi kekuatan yang berorientasi bisnis. Mereka sadar bahwa sebagai esensi dari eliksir, itu tidak lebih dari analisis Le Shaolong terhadap Xiao Yan, hanya 6 elemen yang diperlukan, ada kekurangan. Selama Anda punya uang, Anda selalu dapat menemukannya, tetapi Anda tidak dapat menemukannya. Kunci untuk mengolah diri adalah produk langka dengan permintaan pasar yang tinggi. Dengan kata lain, itu adalah resep unik. Tetapi seberapa mudah untuk mendapatkan resep yang baik? Selama bertahun-tahun, Liga Sangmeng tidak membuat kemajuan dalam hal ini. Begitu berita tentang Ordo Setan Darah datang, Sangmeng segera melihat secercah harapan. Mereka berharap bahwa Xiao Yan memperoleh resep dari Kaisar Iblis Tua di reruntuhan kuno, dan dengan cepat mengirim stafnya ke Dizu. Berita adalah bahwa Xiao Yan telah meninggalkan Dizu untuk pergi berlatih, jadi ia mengirim berbagai alieners untuk menjelajahi Xiao Yan. Pesan. Ini juga alasan sebenarnya mengapa Le Shaolong melihat Xiao Yan, seorang kaisar Samsung yang tidak jelas, datang dengan Xiao Yan setelah mengeluarkan inti sihir bintang 6. Dengan pengalaman dan visi Le Shaolong, sudah lama terlihat bahwa Xiao Yan sama sekali bukan anggota keluarga, dan anggota keluarga tidak dapat mengeluarkan koin emas. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ini adalah Xiao Yan, tetapi berdasarkan intuisinya, dia merasa bahwa orang ini memiliki rahasia, bahkan jika tidak ada apa-apa, itu baik untuk berbicara tentang bisnis Six Star Magic Corp. Sekarang, ketika pada dasarnya dikonfirmasi bahwa Xiao Yan memang mendapat resep iblis tua, bagaimana Le Shaolong tidak bersemangat, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Setelah menstabilkan pikirannya, Le Shaolong memaksakan dirinya untuk tenang, pura-pura menyesap teh lagi, dan ekspresinya segera kembali normal. Itu tergantung pada berapa banyak bintang yang dapat dipulihkan. Jika bintang 2, aku memperkirakan bahwa itu akan menelan biaya sekitar 100 naga. Le Shaolong memperkirakan 100 koin pola naga. Xiao Yan tahu itu, Huiki dan kelas 2 hanya menjual 30 koin berbentuk naga, dan tampaknya harga pemulihan instan jauh lebih tinggi. Jika ini adalah Samsung, yang berbintang 4, ramuan detoksifikasi Xiao Yan dibagi menjadi 3 jenis, 1, 2, dan 3 pola, yang secara instan dapat mengembalikan semangat juang penuh dari juara tingkat atas 2, 3, dan 4 bintang. Dia tentu ingin tahu harga bintang 3 atau 4. Le Shaolong terkejut, apakah ada bintang 5? Tanpa menyembunyikan kegembiraannya, Le Shaolong bertanya langsung. Xiao Yan tidak banyak berpikir dan menggelengkan kepalanya secara tidak sadar. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan bahkan mata bos Tu tidak bisa tidak melakukan pemanasan, bukan karena tidak ada 5 bintang, tetapi dipastikan bahwa Xiao Yan mungkin benar-benar memiliki 2, 3 atau 4 bintang. Ya Tuhan, benar-benar ada ramuan seperti itu. Mata bos Tu tiba-tiba menjadi halus ketika dia memandang Xiao Yan,
tidak heran Le Xiangli akan menemaninya secara pribadi. Xiao Yan belum menyadari apa arti obat peremajaan instan ini, pikirannya saat ini sangat sederhana, dia menghasilkan uang untuk meningkatkan teknik pemurnian, mencapai kelas 5 kaisar sesegera mungkin, dan memurnikan pil untuk meningkatkan kekuatan fisik. Dengan darah suku iblis, itu tidak cukup untuk membuat 3 atau 4 petarung bintang langsung penuh semangat. Saya memperkirakan bahwa Samsung juga membutuhkan 300 naga, dan 4 bintang yang paling dituntut, dan biayanya mungkin tinggi, kurang, setidaknya 2000 koin pola naga, ini masih perkiraan konservatif. Le Shaolong memberikan perkiraan kasar. Bos Tu mengangguk dan setuju dengan penilaian Le Shaolong. Bintang 4 begitu mahal, permintaan masih yang terbesar. Xiao Yan bingung. Dibandingkan dengan kehidupan mereka, untuk apa uang ini? Kata Bos Tu. Xiao Yan bahkan lebih bingung, dan bertanya dengan ragu, apa hubungannya ini dengan kehidupan Kaisar Bintang 4? Le Shaolong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ketika Xiao Yan melihat ekspresi Le Shaolong, dia merasa sangat malu dan menggaruk kepalanya. Dia tertawa 2 kali dan berkata, aku baru di sini selama setahun, dan banyak hal masih belum jelas. Kamu hanya Samsung selama 1 tahun. Tubuh membuka mulutnya dan memandang Xiao Yan seperti monster. Aku sudah di sini selama 3000 tahun sebelum aku tiba di Samsung, cukup cepat, kamu. Oke, jangan kaget, si kembar punya beberapa petualangan. Le Shaolong menyela kata-kata Bos Tu, jadi, si kembar, aku akan mengirimimu pesan dan kamu akan tahu mengapa bintang 4 itu paling mahal dan paling dituntut, sekarang. Setelah berbicara, seberkas cahaya melesat ke pikiran Xiao Yan, dan banyak informasi terungkap dalam pikiran Xiao Yan. Di benua, dari 1 bintang ke 4 bintang, kecuali untuk pertama kalinya, pada dasarnya berbahaya, namun, sulit untuk dipromosikan dari 4 bintang menjadi 5 bintang, pada titik di mana warna berubah, Kaisar Bintang 5 adalah mimpi buruk bagi semua Kaisar Bintang 4. Guntur kelima dari perampokan Kaisar Bintang 5 memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kekuatan fisik perampokan itu, bahkan setan, yang terkenal dengan kekuatan fisiknya, tidak dapat menurunkannya. Sebelum bencana kuno, banyak pembangkit tenaga Bintang 4 bergantung pada baju besi internal yang canggih, dan ramuan yang sedikit meningkatkan kekuatan tubuh, tidak terlalu sulit untuk menghabiskan bencana Kaisar Bintang 5, tergantung pada metode budidaya yang unik. Ada puncak kuat yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bencana kuno, semuanya berubah secara dramatis. Untuk beberapa alasan, guntur kelima dari guntur Kaisar Bintang 5 membutuhkan kekuatan tubuh pencuri untuk mencengangkan. Jika tidak ada pelindung dalam yang luar biasa terbuat dari kulit Warcraft Bintang 7, melewati Kaisar Bintang 5 hampir merupakan khayalan. Bahkan jika iblis, tidak ada baju besi dalam yang terbuat dari kulit Warcraft Puncak Bintang 6, tetapi hanya jatuh. Oleh karena itu, perampokan Kaisar Bintang 5 disebut perampokan mods. Inner armor menyatu dengan tubuh penggunanya, tetapi Seven Star Warcraft sudah seperti makhluk buas, apakah begitu baik untuk berburu? Terlebih lagi, sebagian besar Warcraft Bintang 7 memiliki keluarga Warcraft sebagai pendukung mereka, jadi, kecuali untuk beberapa keluarga besar dan personel inti pasukan, petarung Bintang 4 biasa tidak mungkin memiliki baju besi dalam yang luar biasa. Yang paling menakutkan adalah bahwa bencana Kaisar Bintang 5 tidak akan datang karena Anda tidak cukup kuat, mulai dari Anda ke daratan Kaisar, bahkan jika Anda hanya seorang Kaisar Bintang 1, musibah Kaisar Bintang 5 akan mendatangi Anda, tubuh. Ini menyebabkan banyak orang di daratan berhenti berlatih di akhir Bintang 4 atau periode puncak, mati-matian mencari uang, mati-matian langsung menggunakan tubuh mereka untuk bertarung melawan Warcraft untuk meningkatkan kekuatan fisik, dan mati-matian mencari keberuntungan yang tidak tersedia, untuk selamat dari perampokan maut. Namun, kenyataannya kejam, sebagian besar pembangkit tenaga Bintang 4 jatuh di bawah guntur kelima Kaisar Bintang 5. Xiao Yan menyerap informasi ini, dan keringat dingin meresap, begitu kejam benua Kaisar. Tidak mengherankan bahwa permintaan akan begitu banyak Bintang 4 yang mahal masih merupakan yang terbesar, dan mereka penuh semangat dalam sekejap, mereka mungkin benar-benar dapat menyelamatkan hidup mereka pada saat yang kritis. Tiba-tiba, mereka juga mengerti mengapa Xiao Yao, leluhur pertama keluarga Xiao, pergi untuk melakukan perjalanan. Memahami, tanya Le Shaolong. Mata Xiao Yan terbuka. Xiao Yan mengangguk,
apakah tidak ada ramuan yang bisa diselesaikan? Ini seperti Huajidan, Xiaoyan memikirkan Zixindan, dan resepnya menyatakan bahwa itu bisa melemahkan kekuatan guntur kelima dari Kaisar Bintang 5, meskipun guntur kelima jauh lebih kuat setelah bencana kuno, selalu mungkin untuk mengurangi kekuatannya. Tidak, Le Shaolong menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak ada, jika ada, itu tidak akan disebut perampokan maut. Bagaimana para senior menghabiskannya? Xiaoyan bertanya pada Le Shaolong dengan rasa ingin tahu. Oh, terima kasih atas dukungan dari Liga Sangmeng dan cinta dari Presiden, aku mendapat Liga Dalam yang terkemuka, tanpa Sangmeng, aku tidak akan pernah bisa melakukannya, kata-kata Le Shaolong penuh rasa terima kasih. Kalau saja ada ramuan yang bisa melemahkan kekuatannya, jika memang ada, aku tidak tahu berapa nilainya, Xiaoyan berkata dengan santai sambil menghela nafas, dan dia telah melihat bahwa Le Shaolong dan Bos Tu sedang mengajukan pertanyaan darinya. Dia menjawab bahwa dia tahu keberadaan Qingling Elixir, bagi Zixindan, dari informasi yang baru saja dia pelajari, Xiaoyan tahu bahwa itu pasti bertentangan dengan langit, dan dia tidak berani mengungkapkannya dengan mudah. Le Shaolong melirik Xiaoyan dengan waspada, hanya melihat penyesalan Xiaoyan, dia berhenti memperhatikan dan berkata, jika itu benar, aku khawatir aku tidak bisa memperkirakan harganya. Bahkan para pendahulu tidak bisa mengatasinya. Xiaoyan bertanya dengan heran. Jika ya, nilainya tidak boleh rendah, dan bahan obatnya tidak tahu seberapa langka itu, mungkin tidak mungkin untuk memurnikan dalam jumlah besar, permintaannya begitu besar sehingga kita masih harus berjuang untuk itu. Juga dimungkinkan untuk menembakkan harga yang sangat tinggi. Analisis rumah lelang sangat masuk akal. Bagaimana, kamu tahu sedikit? Le Shaolong menemukan bahwa percakapan telah masuk ke obrolan, dan diperkirakan bahwa Xiaoyan mengerti semua yang harus dipahami. Xiaoyan awalnya berencana untuk terus belajar dari Bos Tu untuk hal lain, tetapi menyadari bahwa jika dia terus bertanya, dia mungkin akan mengekspos lebih banyak dan mengangguk. Baiklah, Bos Tu, teman saya masih ingin membeli beberapa ramuan obat, kami tidak akan repot, terima kasih. Le Shaolong berdiri dan menyapa Bos Tu. Lexiang sangat sopan, teman ini perlu tahu. Selamat datang kapan saja, kakak ipar, memperbaiki eliksir bisa lebih merawat toko. Bos Tu masih ingat bahwa Xiaoyan mengatakan bahwa dia akan segera penuh semangat, eliksir, itu hal yang baik. Oh, ya, Bos Tu, kita di sini hari ini, jangan bilang siapa-siapa, isi pembicaraan kita, dan jangan sebarkan berita itu. Le Shaolong ragu-ragu ketika mendengar kata-kata Tu kepada Xiaoyan. Mengerti, Bos Tu setuju. Kakak ipar, mari kita pergi dan melihat tanaman obat, Le Shaolong menyapa Xiaoyan. Ini, Xiaoyan tidak pergi, ada lagi, tanya Le Shaolong. Aku tidak punya banyak uang untukku, dan aku tidak tahu harga bahan obat untuk dibeli. Sambil berbicara tentang hal itu, Xiaoyan mengeluarkan sejumlah pelopor yang sebelumnya disempurnakan dari cincin, 1 bintang inti sihir, bintang 4 Warcraft tubuhnya dan tumpukan Yilan dan dimurnikan di pegunungan Tianmo, lihat berapa banyak yang bisa Anda dapatkan untuk ini. Bos Tu memandang tumpukan puing ini, dengan garis hitam di wajahnya, matanya menyipit ke arah Le Shaolong. Bos Tu, kamu bisa menagihnya dengan harga yang kamu bisa, perintah Le Shaolong. Tidak, hanya potongan 20% dari harga pembelian normal. Xiaoyan benar-benar membutuhkan uang, tetapi dia tidak ingin murah. Le Shaolong melirik persetujuan dan mengangguk ke Tu Bos. Bos Tu mengumpulkan semuanya satu persatu, mengeluarkan 10.000 koin emas dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan memberikan senyum terima kasih kepada Bos Tu. Le Shaolong dan Xiaoyan meninggalkan Dasangdan Farmasi dan menuju ke atas. Mari kita pergi ke toko obat Sangmeng. Varietas itu seharusnya cukup untukmu, dan ada beberapa diskon di sana, kata Le Shaolong kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Le Shaolong membawa Xiaoyan ke lantai 8, dan langsung menuju ke Dasang Medicinal Materials Co., yang merupakan 1/4 dari seluruh lantai 8. Seperti halnya dengan Tuyudan, manajemen bahan obat segera menyambutnya, mengapa Le Xiangli datang sendiri. Apakah perlu mengirim orang secara acak? Oh, ya, temanku ingin membeli beberapa ramuan obat. Suang Gongzi, ramuan obat apa yang dibutuhkan? Beritahu bosku, kata Le Shaolong. Saya ingin bertanya apakah obat-obatan herbal ini tersedia untuk dijual dan berapa biayanya,
kata Xiao Yan sambil melintaskan sebaris Kingling Elixir dan sebaris darah Qi dan di benaknya, saya takut bahwa saya hanya dapat membuat sebutir Kingling Elixir dan urat darah Qi dari produk kedua kaisar. Ningxian Hua, Mingye Hua, King Liang Wo, rumput Lingmi, cabang Juling, buah pembekuan, cabang Huair, cabang Sueling, kantung darah kaisar, Xiao Yan melaporkan ramuan yang dibutuhkan. Bos, dengan nama keluargaku mendengarkan, mengingat, dan setelah mendengarkan, langsung berkata, ini semua adalah ramuan obat kelas rendah, yang semuanya tersedia di bank. Bagaimana dengan harganya? 10 galur, Ningxian Hua, Mingye Hua, King Liang Wo, rumput Lingmi dan buah gumpalan semuanya adalah 1 koin pola naga, dan 1 cabang juling dan 5 koin pola naga, aku tidak tahu berapa yang dia butuhkan. Setelah mendengar kutipanku, Xiao Yan hampir berteriak, dia tidak menyangka bahwa Elixir dan Sueki dan Yuen membutuhkan obat yang begitu murah, sepasang butir Kingling Elixir hanya membutuhkan 9 koin naga, dan Kola Saolong memperkirakan bahwa sebotol obat dapat menjual 100 koin naga. 10 bahan obat dari 1 butir darah Qi hanya membutuhkan 4 koin pola naga, membandingkan harga 3 vena darah dan, tidak ada masalah menjual 30 atau 40 koin pola naga, resep obat yang unik benar-benar luar biasa, dan efeknya luar biasa. Belum lagi, bahkan bahan obatnya sangat murah, ini hanyalah keuntungan besar. Xiao Yan segera membuat keputusan, mengesampingkan masalah mencari keluarga obat, memusatkan energinya dan mulai berlatih alkimia, mengandalkan manfaat besar Kingling Elixir dan Blood Qi dan untuk menyempurnakan alkimia ke tingkat kelima kaisar sampai dapat memperbaiki Xiu dan Dan. Aku hanya punya kurang dari 110.000 koin emas. Xiao Yan sedang mencari tahu berapa banyak pasangan untuk dibeli, dan Le Shaolong menyela, jika putranya menggunakan koin emas, ia dapat menghemat pajak dan menghemat 10%. Jadi Xiao Yan membeli 65 pasang Yuen Kingling Elixir dan 140 pasang ramuan darah Qi dan, dengan sedikit perubahan, dia harus duduk di lubang cacing dan tinggal di sebuah toko. Apakah ada tempat untuk Xiao Zi? Le Shaolong bertanya pada Xiao Yan setelah meninggalkan pasar elixir. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jadi, bagaimana kalau pergi ke penginapan kita di rumah lelang? Xiao Yan mengangguk dan setuju. Pada saat ini, sudah malam, dan dia merasakan matanya gelap di kota Jucheng, dan dia tidak tahu harus menetap di mana. Keduanya mencapai daerah Sangmeng melalui lubang cacing. Keluar dari lubang cacing, sangat dekat dengan rumah lelang, Le Shaolong membawa Xiao Yan ke gang di sebelah rumah lelang, berbalik beberapa ratus meter dan berbelok di sudut, itu tepat di halaman belakang rumah lelang, itu adalah halaman kecil dengan bangunan 3 lantai di tengahnya. Paviliun bangunan tersebar di sekitar selusin rumah terpisah, sangat elegan. Le Shaolong mengatur Xiao Yan untuk tinggal di sebuah rumah kecil yang terpisah, dan ia akan pergi. Gong Xiao, Anda dapat hidup dengan tenang terlebih dahulu. Jika Anda butuh sesuatu, silakan langsung pergi ke rumah lelang. Oh, ya, jika putranya tidak keberatan, bisakah elixir yang disuling oleh putranya dijual ke rumah lelang dasang kami sebagai agen? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, yang terbaik adalah menjual ramuan halus ke rumah lelang terbesar. Saling mengucapkan selamat tinggal, Le Shaolong pergi, dan dia harus melaporkannya dengan cepat.